Masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita berbincang bersama Bapak Tubagus Bayi Mahdi yang merupakan pengurus Ikatan Motor Indonesia wilayah Banten. Ada banyak hal yang tadi kita tangkap nih Pak ya. Ini perbincangan kita ini cukup menarik terkait dengan Drag Bike Banten 2024. Nah, untuk di segmen ini nih Pak ya, ini masih ada pertanyaan nih Pak. Ya. Karena kan orang bertanya-tanya juga sebenarnya pelaksanaan dari perlombaan drag bike ini, apa sih Pak peluang yang akan didapatkan oleh pesertanya? Iya, satu prestasi yang kita inginkan. Prestasi kedua, jelas hadiah itu bukan di trofi aja, tapi ada uang pembinaannya juga. Bahkan di akhir, di beberapa kelas ada poin. Ada poin, nanti ini kan ke Jurprop. Nanti ada khusus poin untuk kelas Bantennya, gitu. Pembalap Banten itu nanti di akhir seri, 3 seri ini ada poin akumulasi dari seri 1, seri 2, seri 3 itu akumulasi. Nah, itu nanti di total poin terbaik itu nanti ada uang pembinaan, ada penghargaan, bahkan ada IMI Award. Oke, ada gitu. IMI Award ya untuk Pak tahun ya? ini IMI Award-nya untuk di drag bike ke si A misalkan. Nah, dia itu pembalap terbaik gitu. Sebenarnya banyak peluang yang memang akan didapatkan nih oleh peserta dari Drag Bike 2024 ataupun Drag Bike sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Nah, Pak, tahun ini nih perlombaan Drag Bike 2024 berapa Pak pesertanya? Yang 2024. Ya. Kalau di kita itu paling sedikit memang peserta 600. 600. Itu paling sedikit ya Pak? Paling sedikit. Maaf, 600 banyak Pak. Paling sedikit 600 peserta untuk drag bike itu. Drag bike artinya kan di sini ini komunitas banyak sekali. Iya loh Pak, benar. Kalau misalkan kita nggak bisa memanfaatkannya, sayang banget, gitu, sayang Pak. gitu. Karena memanfaatkan segi komunitas ini. Kalau misalkan diakomodir bisa positif, kalau tidak diakomodir akan negatif ya. Betul. Dan pandangan masyarakat pun akan selalu seperti itu aja kan gitu. Ya, ini tugas kita bersama ya, stakeholder yang ada di pemerintahan Provinsi Banten dan kepolisian, TNI, Polri gitu. Ayo bersama-sama kita bersinergi untuk memusatkan ini dan yang pasti biar satu tidak ada balapan liar. Dan ini bisa jadi prestasi. Ajang-ajang seperti ini kan penting gitu untuk prestasi. Manfaat sekali gitu. Bukannya di pelaksanaan aja, tapi ada banyak UMKM juga di situ pasti. Ada berbagai aspek ya Pak ya yang akan diuntungkan sebenarnya. Nah, terkait dengan progres perlombaan ini nih Pak, karena kan ini menghitung hari ya Pak ya. Bagaimana nih Pak? Boleh disampaikan dong? Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan semuanya untuk koordinasi dan mungkin besok itu kita sudah mulai rekayasa lalu lintasnya dan penutupan jalan dan dimulainya dibuat lintasan, pembuatan lintasan dan properti balap kayak ada sensornya. Nah, terus semuanya termasuk sound system semuanya juri segala apanya nanti besok disip. Besok ya Pak ya. Jadi segala koordinasi bentuk perizinan sudah aman. Nah besok ini tinggal teknis dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan aja udah tinggal. Nah ini boleh disaksikan dong Pak oleh siapapun itu ya? Siapapun bisa menyaksikan. Nah tempatnya di KP3B. Ya. Tempatnya di KP3B, tapi bukan hari Jumat ya Pak ya? Hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan juga hari Minggu. Yuk pemirsa setia Sultan TV khususnya warga Banten boleh nih datang ya Pak ya? Kalau untuk masuknya ada biaya atau enggak nih Pak? Jadi masuknya itu dia harus beli gelang. Oh beli gelang. Dan itu masuknya ke area pedok dan penonton itu semuanya udah. Jadi ada HTM-nya juga, HTM-nya itu ya 60.000 untuk 2 hari. 60.000 untuk 2 hari. Ya, Nah jadi siapkan nih ya 60.000 kalau sekarang mah Pak ibaratnya ya mampu lah Pak ya. Apalagi kita bisa menyaksikan nih perhelatan perlombaan Drag Bike Banten 2024. Kapan lagi? Luar biasa ini yang sekarang yang udah konfirmasi itu dari Sumatera dan dari Sulawesi, dari Jawa Timur, gitu, semuanya konfirmasi. Sudah konfirmasi ya Pak ya? Bahkan gitu, di Jawa Timur ada kegiatan, di Jabar ada kegiatan yang sama. Tapi mereka konfirmasi datang ke sini. Mobil ke Banten. Ya Pak? Artinya kan itu dari situ aja stakeholder yang ada di Banten
ini sudah luar biasa dan tinggal memfasilitasi tempatnya aja. Tempatnya aja sebetulnya. Karena kemasan udah kita bikin aturannya. Untuk penyelenggaraan kegiatan aturannya seperti ini. Nah, seperti ini. Konsisten. Yeah. Dari hadiahnya, dari pembinaannya, dari aturannya, dari buku peraturannya, regulasi motornya, kita konsisten gitu. Artinya mereka dengan konsistennya gitu, seneng datang ke sini karena konsisten. Gitu. Kalau misalkan kita tidak konsisten dengan hadiahnya aja, ngapain? Oh, hadiahnya nggak jelas kan gitu. Artinya tinggal memfasilitasi tempatnya aja, dan insya Allah semuanya akan berkah kok. Akan tahun ini misalkan 2 minggu atau sebulan ke depan setelah pemerintahan membangunkan tempat, bukan ramai ya Pak ya? Bukan ramai aja, langsung bisa jadi PAD lah. Nah, jadi tambahan income nih untuk pemerintahan kita ya Pak ya tentunya. Gampang pengelola mas, siapa aja ada induk organisasi yang bisa memfasilitasi. Udah lo jadi pengelola aja kan gitu kan. Betul. Berani nggak sekian kan ke negara atau ke daerah bayar sekian, tinggal begitu aja. Kecil. Iya, kita nantikan ya Pak ya, karena tadi juga mendengar yang Bapak sampaikan terkait dengan partisipannya ya Pak ya, tadi minimalnya 600 itu udah banyak banget pemirsa, bisa dibayangkan nanti seramai apa. Berarti kan ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap perlombaan drag bike ini cukup keren ya Pak, cukup banyak seperti itu. Banyak sekali. Nah, kemudian nih Pak ya, resolusi ataupun harapannya dalam mencetak bikers Banten yang berprestasi ini seperti apa Pak? Harapannya? Konsisten dalam membina, intinya. Dalam pembinaan ini kita harus konsisten. Selama ini kita perjuangkan biar ada kegiatan, gitu. Bukan hanya taruhannya nama baik aja, tapi badan dan kasarnya keluarga pun jadi taruhannya untuk ngebina ini. Artinya karena kita tidak punya tempat, gitu. Semuanya harus dikoordinasikan dengan bukan satu stakeholder, tapi dengan beberapa pemerintahan, dengan kepolisian, gitu, dengan lingkungan. Kita harus koordinasi terus nih, gitu. Artinya memperjuangkan untuk pembinaan ini, gitu. Setelah adanya pembinaan, terkadang ada aja oknum kan, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak mengadakan pembinaan ini, rame Banten sama balapan liar. Rame Banten sama orang-orang, kan isunya geng motor. Padahal bukan orang-orang yang punya prestasi. Nggak mungkin orang punya prestasi ikut-ikutan geng motor kan gitu. Jadi itu ya Pak ya, memang perlu diperhatikan, dan tentunya juga tadi ya salah satu harapannya ini juga generasi Banten khususnya Pak ya, ini bisa diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita konsisten di 3 putaran untuk ke Jorpopnya, dan ya sementara ini atlet-atlet di drag khususnya, di drag itu udah kelihatan, udah jelas siapa dan yang ikut balap di luar sana siapa dan orang mana semuanya pada tahu. Di balapan tanah sama begitu. Semuanya potensi. Ada banyak potensi ternyata yang memang dimiliki, tinggal bagaimana nih cara mengelolanya. Dan yang paling penting tadi bagaimana pemerintah ini bisa mewadahi atau minimal bisa membantu ya Pak ya, bisa membantu, bisa memfasilitasi aja sebetulnya. Kalau misalkan fasilitas aja nggak apa-apa. Sementara belum dibukuinkan tempat penyo, ya difasilitasi lah tempatnya yang mana-mana gitu. Tapi jangan dibikin sengketa kita nih dengan masyarakat atau yang lain. Lagi dan lagi ya, semoga nih pemerintah ini bisa mendengar ya Pak ya, bisa memfasilitasi, bisa menimbang kembali, dan akhirnya juga bisa memfasilitasi nih ya kegiatan ini. Dan tadi jangan sampai disengketain. Lagi dan lagi. Wah Pak, nggak kerasa nih Pak. Sudah 3 segmen kita berbincang tadi mengenai dengan perlombaan drag bike Banten 2024 yang akan diselenggarakan di hari Sabtu dan juga Minggu nih di pekan ini. Nah, untuk menutup perbincangan kita hari ini nih Pak, boleh dong Pak dikasih closing statement kepada pemirsa Setia Sultan TV. Prestasi nomor 1. Balapan liar bahaya untuk kita dan orang lain. Gas untuk prestasi.
Baik Pak, terima kasih nih tadi balapan liar itu berbahaya. Lebih baik cari-cari yang berprestasi dan juga positif ya. Baik Bapak, terima kasih Sama-sama. sudah berkenan dan kita akhirnya bisa berbincang banyak nih Pak ya Ya. terkait dengan Drag Bike Banten yang akan diselenggarakan di pekan ini. Semoga acaranya berjalan lancar Pak. Amin, amin. Dan semoga juga ini menjadi bermanfaat ya Pak ya. Tentu Ya. ini perbincangan kita hari ini semoga juga dapat ditonton oleh pemirsa setia Sultan TV dan juga pemerintah ya Pak ya. Dan apa yang tadi kita bicarakan, mimpi-mimpi yang memang dimiliki oleh IMI dan juga yang lainnya ini dapat terrealisasikan. Amin. Nah baik Bapak, saya tutup terlebih dahulu. Ya. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian nih perbincangan kita hari ini bersama Bapak Tubagus Bai Mahdi yang merupakan pengurus dari Ikatan Motor Indonesia Wilayah Provinsi Banten. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.